Pada suatu masa, di pinggiran hutan yang rindang, hiduplah koloni lebah yang rajin dan semangat, serta kawanan lalat yang ceria, meski terkesan tidak teratur. Mereka tinggal di bawah naungan bunga-bunga yang sama, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan dan kerja. Lebah-lebah itu sibuk berkeliaran dari bunga ke bunga, mengumpulkan nektar untuk membuat madu yang lezat dan bergizi. Mereka bekerja keras, koordinasi yang baik, dan penuh dedikasi. Setiap lebah tahu tugasnya dan menjalankannya dengan sempurna, menghasilkan madu yang menjadi kebanggaan koloni. Sementara itu, lalat-lalat hanya terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Mereka sering hinggap di tempat yang kotor dan menyukai hal-hal manis yang mudah didapat, tak mementingkan kualitas. Lalat-lalat cenderung mencari kepuasan cepat dan tidak pernah memikirkan untuk membuat sesuatu yang bernilai atau bertahan lama seperti lebah. Suatu hari, sang raja lebah menasihati lalat-lalat yang sedang beristirahat di atas daun yang layu. "Sahabat-sahabatku, kenapa kalian tidak mencoba bekerja bersama dan menciptakan sesuatu yang berguna dan berharga? Bukankah lebih baik daripada menghabiskan hari tanpa tujuan yang jelas?" Para lalat tertawa. "Wahai Raja Lebah, kami menikmati kebebasan kami. Kami tidak ingin terikat dengan pekerjaan yang sulit dan melelahkan seperti kalian. Kami bahagia dengan apa yang kami miliki." Meskipun demikian, ada satu lalat muda yang merenungkan kata-kata Raja Lebah dan mulai merasa ingin menciptakan sesuatu yang berguna. Dia bercita-cita untuk membuat perubahan dan memiliki impian yang sama seperti lebah-lebah. Lalat muda itu mulai mengamati kerja lebah-lebah dari kejauhan. Dia mempelajari cara mereka mengumpulkan nektar dan membuat madu. Ia pun mulai menyadari bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, ia juga dapat menciptakan sesuatu yang berharga. Ia berbicara dengan Raja Lebah. "Saya ingin belajar dari kalian. Saya ingin menjadi seperti lebah yang menghasilkan sesuatu yang berharga." Raja Lebah tersenyum. "Kamu diterima, temanku. Tapi ingat, jalan yang akan kamu tempuh tidak mudah dan akan membutuhkan komitmen." Lalat muda itu bekerja keras. Dia belajar banyak hal dan sedikit demi sedikit dia menjadi andal dalam mengumpulkan nektar. Kemudian dengan bantuan lebah, ia mulai mengolah nektar menjadi sesuatu yang berharga. Meskipun awalnya ia membuat kesalahan dan mengalami kegagalan, tapi dia tidak menyerah. Akhirnya, hari itu tiba. Lalat muda itu berhasil menciptakan madu versinya sendiri. Walaupun tidak sebaik madu lebah, tetapi itu adalah hasil karya dia sendiri yang dia banggakan. Dan ini menginspirasi lalat-lalat lain untuk berpikir tentang hidup mereka. Mulai hari itu, sebagian lalat mulai memandang pekerjaan dan tujuan dengan pandangan yang baru. Mereka belajar bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan belajar dari mereka yang berpengalaman, mereka pun dapat membuat perubahan yang berarti dan membawa manfaat bagi banyak orang. Koloni lebah dan kawanan lalat, meskipun berbeda, hidup berdampingan dengan rasa saling menghargai dan mengambil pelajaran penting dari satu sama lain. Hidup menjadi lebih seimbang dan harmonis di pinggiran hutan yang rindang itu. Pada suatu hari di hutan yang lebat,
tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko, dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka. Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata, "Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya?" Tiko menghela napas dan menjawab, "Wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi 1 tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka." Kira terdiam sejenak lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya." Tiko tersenyum gembira. "Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama." Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama.